Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian, mari kita mulai pelajaran PPKN pada pagi hari ini dengan menyimak, memperhatikan video pendek ini ya. Oke, siapkan buku, alat tulis lain termasuk buku paket. Anak sekalian, sebelum kita mulai pelajarannya, kita simak dulu tema PPKN kelas 8 semester ganjil, bukan ganjil ya, semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Yang kita pelajari adalah pertama, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, memaknai peraturan perundang-undangan di Indonesia. 3 tema ini atau dalam buku paket ada 3 bab. Ini yang kita pelajari di semester ganjil, bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke bab 1 ya. Pertama ini ya, bab 1 itu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, kita lihat. Nanti kalian baca halaman 1 sampai halaman 5. Itu subtemanya adalah arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini yang nanti kita pelajari ya. Oke anak-anak sekalian, belajar kita pada pagi hari ini tujuannya adalah nanti setelah kalian mengikuti proses pembelajaran daring melalui WhatsApp group ini, diharapkan satu, kalian dapat menunjukkan perilaku syukur atas konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, menjelaskan fungsi Pancasila, membedakan fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa, cita-cita dan tujuan bangsa, serta sebagai moral pembangunan. Kemudian yang ketiga, diharapkan nanti kalian setelah pelajaran selesai, kalian terampil menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang pengertian dasar negara dan fungsi Pancasila. Oke, anak sekalian, kita masuk ke materi. Simak dengan baik-baik. Pertama adalah asal-usul istilah Pancasila. Asal-usul istilah Pancasila. Artinya bahwa mulai kapan sih Pancasila itu ada? Nah, kalau istilah Pancasila itu ada sejak zaman Majapahit. Ya. Ini terbukti dari beberapa tulisan para pujangga, ya. Jadi istilah Pancasila itu terdapat dalam buku Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Kemudian yang kedua terdapat dalam buku Sotasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Nah, 2 buku ini di dalamnya di dalamnya itu terdapat istilah Pancasila itu, gitu ya. Kemudian pengertiannya ini. Pengertian Pancasila. Secara harfiah, Pancasila itu terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan kata sila yang berarti sendi atau dasar. Atau bahasa lainnya adalah kalau digabungkan Pancasila berarti batu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Anak-anak sekalian, di dalam buku Sotasoma atau buku Negara Kertagama itu
Pancasila itu isinya 5, tetapi bukan yang kita kenal sekarang. Isinya itu yang pertama adalah dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Ya, nanti lihat di halaman 3 buku paket. Oke. Anak sekalian, sedangkan Pancasila yang kita kenal sekarang itu bagaimana? Gitu ya. Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara itu dirumuskan isinya ya. Kalau istilahnya dari Majapahit, tapi isinya 5 sila itu dirumuskan pada saat sidang BPU PKI. Yang ini sudah kalian pelajari di kelas 1 dulu ya. Nah, tapi siapakah yang mengusulkan rumusan Pancasila itu? Nah, insya Allah kalian juga sudah tahu kan tokoh-tokohnya, seperti Bapak Muhammad Yamin misalnya ya, terus Master Muhammad Yamin, Bapak Supomo, kemudian Bapak Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Tiga tokoh ini ya, tiga tokoh ini disebut sebagai pengusul rumusan Pancasila atau dikenal dengan nama The Founding Father rumusan Pancasila atau peletak dasar rumusan Pancasila. Walaupun nanti kemudian ada perbaikan-perbaikan oleh Panitia 9 dengan ditetapkannya Piagam Jakarta, kemudian sebelum dilakukan penetapan oleh PPKI tanggal 18 Agustus diadakan perubahan lagi, perbaikan lagi, gitu ya, yang sampai kita kenal sekarang. Anak sekalian, selanjutnya Pancasila itu bagi bangsa Indonesia itu bagaimana? Ya. Ternyata Pancasila sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Ya. Apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia itu? Pertama, Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara. Ya. Jadi Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Artinya bahwa ketatanegaraan di Indonesia itu harus didasarkan kepada Pancasila. Ya. Jadi pemerintah dan lain-lain, dan pokoknya negara ini dalam melaksanakan pemerintahan, melaksanakan roda pemerintahan itu harus didasari oleh Pancasila. Maka Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian bangsa Indonesia itu harus memiliki pandangan yang sama. Apa itu? Yaitu pandangan hidupnya adalah Pancasila. Jadi pandangan Pancasila itu pertama sebagai dasar negara yang membimbing pelaksanaan kenegaraan, yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa yang membimbing arah kehidupan bangsa Indonesia. Itu ya. Kemudian Pancasila itu bagi bangsa Indonesia berarti sebagai fungsi. Ya. Agamanya ini, Pancasila itu bagi bangsa Indonesia berfungsi sebagai jiwa bangsa, ya, jiwa bangsa. Artinya setiap bangsa itu mesti memiliki jiwa, ya. Kalau nggak memiliki jiwa, ya berarti nggak ada bangsa itu. Ya. Bangsa Indonesia jiwanya adalah Pancasila. Yang kedua, Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa, ciri khas, ya. Kita kenal bangsa Malaysia, kita kenal bangsa Singapura, kita kenal bangsa Brunei. Ya, ngomongnya hampir sama, bahasanya hampir sama dengan kita. Tetapi mereka berbeda dengan kita, karena kita punya kepribadian yang namanya Pancasila, sementara mereka tidak punya Pancasila. Jadi ciri khas, Pancasila sebagai ciri khas untuk membedakan kita dengan bangsa lain. Oke. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber, ya, berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya bahwa semua hukum yang berlaku di Indonesia itu bersumber dari Pancasila, gitu ya. Yang berikutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa.
Kenapa? Karena pada saat mendirikan negara ini, ya, pada saat para pendiri negara ini bersidang di PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mana pembukaan Undang-Undang Dasar itu di alinea 4 terdapat rumusan Pancasila ini. Maka ini dianggap sebagai perjanjian luhur bagi bangsa kita, ya. Kemudian berikutnya adalah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Apa itu? Cita-cita tujuan bangsa Indonesia itu adalah masyarakat yang adil dan makmur, persis seperti yang terdapat dalam sila ke-5, gitu ya. Berikutnya adalah Pancasila berfungsi sebagai satu-satunya asas. Artinya bahwa asas yang berlaku di Indonesia itu hanyalah Pancasila, ya, sebagai konsensus bersama bahwa bangsa Indonesia berasaskan Pancasila. Oke. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan, ya. Artinya bahwa Pancasila merupakan tolok ukur, merupakan ukuran, merupakan acuan atau kerangka arah dan tujuan dari pembangunan di Indonesia. Gitu ya. Itulah anak sekalian video singkat yang dapat saya jelaskan untuk mengantarkan kalian mempelajari bab 1, utamanya halaman 1 sampai halaman 5. Pelajari bersama dengan bekal video ini dan buku-buku paket atau apa saja yang relevan yang bisa kalian pelajari di pagi hari ini. Kemudian aktivitas kalian tentunya harus diketahui. Untuk itulah maka nanti kalian buka di halaman 5, itu ada aktivitas 1.1. Di situ ada 2 perintah, ya, ada 2 perintah. Nah, nanti kita bagi begini. Perintah pertama nomor 1 itu membuat resume sebagai tugas yang dikirim paling lambat minggu depan atau sebelum pelajaran PPKN di minggu depan. Itu sudah dikirimkan ke saya melalui WA. Jadi caranya tulis di kertas, kemudian difoto, fotonya dikirimkan lewat WA grup ini, ya. Kemudian yang perintah nomor 2 itu ada 2A, B, C, dan D. Ya. Perintah yang kedua itu aktivitas kalian semua di pagi ini, ya, selama jam pelajaran berlangsung, yaitu sampai jam 11 nanti. Tolong itu ditulis di lembaran kertas atau di buku, kemudian difoto dan dikirimkan ke grup ini paling lambat nanti sampai selesai pelajaran. Jadi yang nomor 1 itu tugas di rumah, gitu ya. Yang nomor 2 itu tugas yang dikerjakan pada saat jam pelajaran berlangsung, gitu ya. Saya kira itu aja. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini aktivitasnya itu di halaman 5. Terima kasih anak sekalian. Silakan lanjutkan belajarnya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada kesulitan-kesulitan, silakan chatting lewat WA grup ini. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.